Legenda Rara Anteng dan Jaka Seger, asal-usul suku Tengger. Di zaman dahulu kala, pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri, hiduplah seorang resi yang sangat sakti bernama Resi Musti Kundawa. Resi ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dan menjadi pemilik pusaka sakti yang bernama Kiai Glieng. Karena kebijaksanaan dan kekuatannya, Raja Erlangga mengangkatnya menjadi bupati dan memberinya gelar baru, Resi Kandang Dewa, pada tahun 1115 Masehi. Resi Kandang Dewa adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia memimpin rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Ia juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius dan selalu berusaha untuk meningkatkan spiritualitas dirinya dan rakyatnya. Kerajaan di bawah kepemimpinan Resi Kandang Dewa berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Mereka bekerja keras di ladang dan sawah, dan hasil panennya selalu melimpah. Resi Kandang Dewa, pemimpin yang bijaksana dan adil, dianugerahi 4 orang anak yang masing-masing memiliki keunikan dan bakat tersendiri. Salah satu dari mereka adalah Jaka Seger, seorang pemuda yang berani dan penuh semangat. Jaka Seger, sejak kecil, telah menunjukkan bakat dan keberanian yang luar biasa. Ia adalah anak yang paling muda, namun memiliki semangat yang paling besar. Ia selalu berusaha untuk belajar dan mengasah kemampuannya, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bela diri. Ketika ia dewasa, Jaka Seger mewarisi ilmu dan pusaka Kiai Glieng dari Resi Kandang Dewa. Pusaka ini bukanlah pusaka biasa, melainkan pusaka sakti yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan pusaka ini, Jaka Seger menjadi pendekar pilih tanding, seorang pendekar yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Namun, Jaka Seger bukanlah seorang pendekar yang sombong dan arogan. Ia adalah seorang pendekar yang rendah hati dan selalu berusaha untuk membantu orang lain. Ia selalu berusaha untuk menggunakan kekuatannya untuk kebaikan dan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi. Pada suatu hari, di Kadipaten Wengker, sebuah kabupaten yang dipimpin oleh Adipati Surogoto, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh kerajaan. Putri cantik Adipati Surogoto, Dewi Ratna Wulan, menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib kerajaan. Adipati Surogoto sangat mencintai putrinya dan merasa putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Dalam keputusasaannya, Adipati Surogoto memutuskan untuk menyelenggarakan sayembara. Ia berjanji akan memberikan hadiah yang sangat besar kepada siapa saja yang bisa menyembuhkan putrinya. Kabar tentang sayembara ini menyebar ke seluruh penjuru kerajaan dan bahkan ke kerajaan-kerajaan tetangga. Kabar tentang sayembara ini segera sampai ke telinga Jaka Seger. Meskipun ia adalah seorang pendekar yang disegani, Jaka Seger tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia capai. Ia selalu mencari tantangan baru dan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dan sayembara ini tampaknya menjadi kesempatan emas baginya. Jaka Seger pun memutuskan untuk mengikuti sayembara tersebut. Ia tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ia yakin bahwa dengan kekuatan dan ilmu yang ia miliki, ia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan Dewi Ratna Wulan. Jaka Seger mempersiapkan dirinya dengan bersemedi. Dalam semedinya, ia menancapkan pusaka Kiai Glieng dan memohon petunjuk. Dalam keheningan meditasinya, Jaka Seger mendapatkan petunjuk bahwa penyakit Dewi Ratna Wulan dapat disembuhkan dengan ramuan yang terbuat dari buah delima. Mendapatkan petunjuk ini, Jaka Seger merasa lega dan penuh harapan. Ia tahu bahwa buah delima adalah buah yang memiliki banyak khasiat dan sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Dengan petunjuk ini, Jaka Seger yakin bahwa ia dapat menyembuhkan Dewi Ratna Wulan. Setelah semedi, Jaka Seger kembali ke Kadipaten Wengker. Ia membawa buah delima dan mempersiapkan ramuan sesuai dengan petunjuk yang ia peroleh. Dengan hati-hati, ia memberikan ramuan tersebut kepada Dewi Ratna Wulan. Tak lama setelah meminum ramuan tersebut, Dewi Ratna Wulan mulai menunjukkan perubahan.
Wajahnya yang semula pucat dan lesu, perlahan-lahan kembali merona. Tenaganya yang semula lemah, kini mulai pulih. Dewi Ratna Wulan akhirnya sembuh dari penyakitnya, berkat kebijaksanaan dan keberanian Jaka Seger. Setelah Dewi Ratna Wulan sembuh, suasana di Kadipaten Wengker berubah menjadi penuh kegembiraan. Adipati Surogoto merasa sangat bahagia dan lega. Anaknya yang sangat dicintai telah kembali sehat dan ceria, semua berkat Jaka Seger. Untuk merayakan kesembuhan Dewi Ratna Wulan, Adipati Surogoto mengadakan upacara besar. Dalam upacara tersebut, Adipati Surogoto mengumumkan bahwa Dewi Ratna Wulan akan mengganti namanya sebagai tanda dari kehidupan barunya. Dewi Ratna Wulan kini akan dikenal dengan nama Roro Anteng atau Rara Anteng. Nama baru ini memiliki makna yang mendalam. Roro dalam bahasa Jawa berarti wanita terhormat, sementara Anteng berarti tenang. Dengan kata lain, Rara Anteng berarti wanita yang tenang. Nama ini mencerminkan harapan Adipati Surogoto bahwa putrinya akan menjalani kehidupan yang damai dan tenang setelah melewati masa-masa sulit. Adipati Surogoto merasa sangat bahagia. Ia sangat berterima kasih kepada Jaka Seger yang telah menyelamatkan putrinya. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Adipati Surogoto memutuskan untuk menepati janjinya. Ia mengawinkan putrinya, Rara Anteng, dengan Jaka Seger. Pernikahan ini bukan hanya merupakan pernikahan antara dua individu, tetapi juga simbol dari persatuan dua kekuatan besar. Jaka Seger, pendekar yang mewarisi pusaka Kiai Glieng dan ilmu kesaktian ayahnya, dan Rara Anteng, putri Adipati Surogoto yang telah sembuh dari penyakit berkat Jaka Seger. Pernikahan ini diadakan dengan meriah. Adipati Surogoto mengundang seluruh rakyat Kadipaten Wengker untuk merayakan pernikahan ini. Ia juga mengadakan upacara selamatan, yaitu tasyukuran, untuk kebahagiaan Jaka Seger dan Rara Anteng. Setelah pernikahan, Jaka Seger dan Rara Anteng kemudian membangun kerajaan yang makmur dan damai di sekitar Gunung Bromo. Kerajaan ini bukan hanya tempat tinggal bagi mereka dan anak-anak mereka, tetapi juga menjadi rumah bagi banyak orang yang mencari perlindungan dan kedamaian. Jaka Seger dan Rara Anteng memimpin kerajaan mereka dengan bijaksana dan adil. Mereka selalu berusaha untuk membuat keputusan yang terbaik bagi rakyat mereka, dan mereka selalu mendengarkan masukan dan saran dari rakyat mereka. Mereka percaya bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mendengar dan memahami rakyatnya. Kerajaan di pegunungan tersebut berkembang menjadi tempat yang makmur dan damai. Rakyatnya bekerja keras di ladang dan sawah, dan hasil panennya selalu melimpah. Mereka hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian, dan mereka selalu bersyukur atas kepemimpinan Jaka Seger dan Rara Anteng. Dari saat itu, Jaka Seger dan Rara Anteng dihormati dan dihargai oleh rakyat mereka. Mereka dikenal sebagai nenek moyang suku Tengger, suku yang hidup di pegunungan Tengger hingga hari ini. Nama Tengger sendiri berasal dari gabungan nama Rara Anteng dan Jaka Seger. Ini adalah simbol dari cinta dan pengorbanan mereka, serta keberanian dan keteguhan mereka dalam menghadapi cobaan. Demikianlah kisah legenda Rara Anteng dan Jaka Seger, asal-usul suku Tengger. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.